Hai semuanya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, like, dan komen, segera ya, agar kalian tidak ketinggalan update informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Semangat pagi member channel Saham Profitku. Perkenalkan dengan Ceril, saya adalah staf dari channel Saham Profitku. Ayo kita raih cuan bersama dengan mengaktifkan subscribe dan membunyikan loncengnya. Di video kali ini, kita akan membahas emiten Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kami membahasnya menggunakan pendekatan fundamental perusahaan. Bagaimana kinerja kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba, berapa besar laba yang bisa dihasilkan, berapa besar biaya operasional perusahaan tersebut, dan berapa besar rasio aset terhadap hutang, berapa besar rasio modal terhadap hutang. Channel ini sangat cocok bagi pemula dan bagi investor yang mengedepankan fundamental perusahaan. Dan bersama dengan Anda kita masuk dalam pembahasan emiten Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, di depan Anda adalah emiten Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, tanggal listing 7 Oktober 2010. Harga price sebesar 5.395 per lembar. Jumlah saham 1,17 miliar lembar. Nilai IPO 6,29 triliun miliar rupiah. Sejarah dividen emiten ini sebanyak 14 kali. Terakhir terjadi di tanggal 6 Juli 2023. Dan Anda bisa melihat besaran dividen beserta harga close saat kumdet dan lengkap dengan persentase dividen yield. Rumus dividen yield adalah membagi nilai dividen dengan harga penutupan saat kumdet dan dikali 100. Dan sejarah stock split emiten ini baru satu kali, terjadi di tanggal 26 Juli 2016 dengan rasio 1:2. Diartikan lot sebelumnya satu lot akan menjadi dua lot baru. Nah, mari kita masuk ke inti pembahasan fundamental emiten Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Anda bisa mempause video ini dan mengulang sampai Anda mendapat pemahaman utuh tentang fundamental. Poin intinya adalah tentang berapa besar kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba. Berapa besar biaya yang ditimbulkan, dan berapa besar modal yang dimiliki dan berapa besar komponen hutang perusahaan. Nah, pada kolom sumber pendapatan atas penjualan tahun 2022 sebesar 64,79 triliun. Terjadi kenaikan sebesar 14,07% dibanding 2021 sebesar 56,8 triliun. Sementara pendapatan atas penjualan secara kuartal Q3 sebesar 16,82 triliun. Terjadi kenaikan sebesar 9,72% dibanding kuartal Q2 sebesar 15,33 triliun. Kami hanya menampilkan dua periode terakhir. Silahkan Anda melanjutkan analisa besaran pendapatan atas penjualan beserta persentasi naik atau turunnya dari periode ke periode. Sedangkan pada harga pokok termasuk biaya operasional tahun 2022 sebesar 57,27 triliun. Terjadi kenaikan biaya sebesar 22,2% dibanding 2021 sebesar 46,86 triliun. Selanjutnya harga pokok termasuk biaya operasional secara kuartal Q3 sebesar 14,72 triliun. Terjadi kenaikan biaya sebesar 17,93% dibanding kuartal Q2 sebesar 12,48 triliun. Sekali lagi kami hanya menampilkan dua periode terakhir. Silahkan Anda melanjutkan analisa besaran harga pokok termasuk biaya operasional beserta persentasi naik atau turunnya dari periode ke periode.
Sedangkan pendapatan bersih tahun 2022 sebesar 5,72 triliun, terjadi penurunan sebesar 27,57% dibanding 2021 sebesar 7,9 triliun. Sementara pendapatan bersih secara kuartal Q3 sebesar 1,65 triliun, terjadi penurunan sebesar 22,49% dibanding kuartal Q2 sebesar 2,13 triliun. Silahkan Anda melanjutkan analisa besaran pendapatan atas penjualan beserta persentasi naik atau turunnya dari periode ke periode. Sementara pada gross profit margin tahun 2022 sebesar 33,63%. Sementara gross profit margin secara kuartal Q3 sebesar 36,09%. Sementara pada operating profit margin tahun 2022 sebesar 20,65%. Sementara operating profit margin secara kuartal Q3 sebesar 22,54%. Sementara pada net profit margin tahun 2022 sebesar 8,83%, sementara net profit margin secara kuartal Q3 sebesar 9,82%. Nah, pada kolom neraca fundamental, current asset tahun 2022 sebesar 31,07 triliun. Sementara current asset secara kuartal Q3 sebesar 34,1 triliun. Aset tahun 2022 sebesar 115,3 triliun, sementara aset secara kuartal Q3 sebesar 118,8 triliun, current liability, kami beri warna merah. Tahun 2022 sebesar 10,03 triliun, sementara current liability secara kuartal Q3 sebesar 9,76 triliun, liability juga kami beri warna merah. Tahun 2022 sebesar 57,83 triliun, sementara liability secara kuartal Q3 sebesar 56,73 triliun, equity tahun 2022 sebesar 57,47 triliun. Sementara equity secara kuartal Q3 sebesar 62,16 triliun. Nah, pada kolom rasio informasi, Anda perlu menyimak dan memperhatikan rumus pada slide ini. Earning per share tahun 2022 sebesar 393,36. Sementara earning per share secara kuartal Q3 sebesar 114,46. Price to earning tahun 2022 sebesar 25,42. Sementara price to earning secara kuartal Q3 sebesar 96,76. Price to sell tahun 2022 sebesar 1,8. Sementara price to sell secara kuartal Q3 sebesar 7,6, return on asset tahun 2022 sebesar 3,98. Sementara return on asset secara kuartal Q3 sebesar 1,12, return on equity tahun 2022 sebesar 12,56. Sementara return on equity secara kuartal Q3 sebesar 3,26, debt to equity tahun 2022 sebesar 1,01. Sementara debt to equity secara kuartal Q2 sebesar 0,97, current ratio tahun 2022 sebesar 3,1, sementara current ratio secara kuartal Q2 sebesar 2,61. Nah, pada kolom price BV, Anda perlu menyimak dan memperhatikan rumus pada slide ini. Price kuartal Q3 sebesar 10,73 ribu. Sedangkan price to book value kuartal Q3 sebesar 2,01, selanjutnya book value kuartal Q3 sebesar 5,3 ribu. Berikutnya share kuartal Q3 sebesar 11,66 miliar lembar, terakhir market capital kuartal Q3 sebesar 125,05 triliun. Nah, Bapak dan Ibu, dengan menempatkan analisa fundamental dalam konten ini, tentunya bisa membuat peluang take profit yang lebih baik. Hal yang menjadi perhatian khusus, bahwa saat channel ini dibuat, laporan tahun 2023 belum dirilis. Sehingga kami menggunakan acuan kuartal pada penutupan kali ini, dan kesimpulan video emiten ini, laba atas aset kuartal Q3 di 1,12%. Laba atas modal kuartal Q3 di 3,26%, rasio hutang terhadap modal kuartal Q3 0,91 kali. Current rasio tahun kuartal Q3 sebesar 3,49 kali lebih besar dari hutang jangka pendek. Jadikan kesimpulan ini sebagai acuan analisa Anda. Sekali lagi disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan untuk menjual. Tujuan kami
agar Anda bisa mengukur semuanya sesuai dengan profil resiko trading masing-masing. Sampai bertemu di video berikutnya, salam dari Saham Profit Aku.